Tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi, melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa, tapi fitnah luar biasa. Memfitnah setiap agama manusia, awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagian besar manusia menjadi pengikut Dajjal, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak, sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, bumi pun ditahan sepertiganya, tidak tumbuh. Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, bumi pun ditahan 2/3-nya, tidak tumbuh, sehingga kering kerontang. Kemudian tahun ketiga, seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan, semuanya tidak tumbuh. Manusia kelaparan. Disitulah Dajjal muncul. Kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang hancur ekonominya. Sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya. Tidak ada makanan yang akan dimakannya. Kata Dajjal, kalau kalian beriman kepadaku, kusuburkan tanah kalian. Kugemukkan hewan-hewan kalian. Kuberikan kalian perbendaharaan yang ada di dalam bumi. Mau apa? Tinggal bilang. Emas, perak, jamrud, dikeluarkan semuanya sama Dajjal. Gimana orang tidak kufur saat seperti itu? Kata Dajjal hujan, ya hujan. Kata Dajjal tumbuh, ya tumbuh. Kata Dajjal keluar emas, ya keluar emas. Ya pasti orang-orang akan menyangka Dajjal itu Tuhan. Dajjal mengatakan, kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal? Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Hidup itu bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak yang kita cintai. Tapi hakikatnya bukan, mereka itu syaitan yang tasyakul menyerupai keluarga kita. Kemudian mengatakan, nak, ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Jadi banyak orang-orang yang ikut Dajjal. Dari sinilah kenapa kita disuruh berlindung dari Dajjal. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar. Kata Rasul, kalau aku hidup, ku bunuh Dajjal. Tapi kalau seandainya aku meninggal, kalian yang akan melawan Dajjal dan kalian tidak akan sanggup. Karena Dajjal tidak bisa mati kalau bukan seorang nabi yang membunuhnya. Isa bin Maryam. Kemudian, Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi. Sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Ketika kemudian, tidak ada jalan lain, kecuali harus jihad, mati syahid, atau hidup mulia, maka ketika subuh turunlah Isa bin Maryam. Tugasnya Isa itu yang pertama kali membunuh Dajjal. Selama 40 tahun, ia akan tinggal di bumi. Lain dengan Imam Mahdi, 7 tahun saja di bumi. Tugas pertama Nabi Isa membunuh Dajjal. Baru ada tugas yang lainnya, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin, dan akan memasukkan Islam sebagian ahli kitab. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada Islam sebelum kematian Isa. Dan Isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Mahdi. Ketika di zaman Isa inilah, Allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Di balik benteng itu ada 2 kabilah besar. Satu kabilah Ya'juj dan yang kedua kabilah Ma'juj. Jumlah mereka banyak. Satu di antara kita, 999 dari mereka. Banyak. Kata Rasul, kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh saking banyaknya mereka. Sehingga kemudian banyak orang-orang di luar rasnya dibantai dan dibunuh dan dimakan. Kanibal. Sampai merasa bahwa dia sudah membunuh orang-orang yang hidup di bumi. Dia sombong kemudian menatap langit dan mengatakan, kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi. Kau juga yang di langit, sambil nunjuk, kami akan bunuh juga, katanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka mengarahkan tombak-tombak mereka, panah lembing dilempar ke atas langit. Mereka hendak membuat makar. Allah pun membuat makar. Panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan. Kemudian dikembalikan lagi seolah-olah ujungnya sudah berlumuran darah, padahal Allah sengaja membuat itu. Tidak ada makhluk yang mati di langit, tapi mereka makin sombong, seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit. Maka disitulah Allah tampakkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil namanya Nagof, ulat. Masuk di tengkuknya, satu mati semuanya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj habis, semuanya meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ulat. Maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengantar jasadnya, dilempar entah kemana, wallahu alam, entah ke lautan, entah berantah kemana. Tapi kemudian Allah turunkan hujan.
Allah bersihkan lagi bumi sehingga Isa ibn Maryam dikembalikan lagi dalam kehidupan yang luar biasa. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa ibn Maryam hidup. Dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana aslinya. Berkah di mana-mana sampai Isa ibn Maryam kemudian meninggal dunia. Setelah Isa ibn Maryam kemudian meninggal dunia, maka kemudian manusia kembali sebagian mereka kufur dan sebagian mereka tetap beriman. Lah ketika itu orang dihebohkan dengan di daerah yang sangat jauh di sana, di daerah timur, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim gempa. Bukan hanya hancurkan satu desa, ini bisa menghancurkan satu negara. Maka orang pun heboh, ada berita tentang gempa yang bisa menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar di arah timur itu terjadi gempa yang dahsyat, dari arah barat pula mereka mendengar terjadi gempa hebat sehingga menghancurkan negara-negara. Setelah itu rupanya di Jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana, satu dunia gempa. Sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi, keadaan mereka miskin, mulailah mereka semakin jauh, maka sebagian mereka semakin kufur, tapi ada juga yang masih istiqomah di sini. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar mereka bertaubat. Allah tiba-tiba kirimkan dukhon. Satu dunia gelap dengan asap. Asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke gua, ke jalan kemana-mana. Tidak ada satupun kecuali menghirup dukhon. Setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhon ini. Akhirnya mereka pun sudah mulai sadar mereka jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa, ini orang-orang yang ahli maksiat, mereka berdoa kepada Allah. Angkatlah azab ini, angkatlah asap ini, kami berjanji kami akan beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat azab itu, hanya 40 hari saja dukhon itu, tapi sudah banyak orang yang mati. Sudah banyak terbakar kepalanya, terpanggang seperti kepala ikan. Maka sebenarnya, dukhon itu alamat terakhir bagi orang yang ingin bertaubat. Karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi taubatnya. Harusnya ketika dukhon itu dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya berzina berhenti berzina. Yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar. Yang tadinya nyembah berhala, berhalanya dibuang, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hilang azabnya, kufur lagi sebagian orang itu. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin, semua manusia tidur. Ketika datang waktu subuh, orang-orang yang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir, orang munafik terlelap tidur. Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat subuh. Tapi langit ketika itu masih gelap seperti gerhana matahari total. Ditunggu sampai zuhur, tidak ada juga matahari muncul. Ditunggu sampai asar, tidak muncul juga. Ditunggu sampai maghrib, tiba-tiba matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu taubat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari di mana nanti akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanfa'u nafsan iman. Maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Baik yang sebelumnya tidak beriman atau sudah beriman tapi belum beramal soleh kata Allah, maka semua manusia menangis. Kenapa menangis? Para da'i berhenti berdakwah. Para ustadz berhenti mengajar. Orang-orang minum khamar berhenti mabuk. Orang-orang berzina berhenti berzina karena mereka tahu apapun yang mereka sekalipun mereka taubatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat taubat tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang 1-2 hari muncul binatang yang disebut dengan dabatul minal ar. Binatang besar dalam hadis doif membawa tongkat Nabi Musa dan stempel Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang kafir di hidungnya, gosong dia. Kalau stempel Sulaiman distempel di dahinya, bercahaya dia. Hadis ini doif. Kemudian setelah itu manusia terbedakan mana mukmin dan mana kafir. Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Tidak ada mengenal syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu. Ketika sudah tidak ada sholat, tidak ada haji, tidak ada apa-apa, apa yang diharapkan di dunia ini? Maka setelah itu Allah kirim api dari Aden atau Hijaz, Yaman. Yang kalau di malam hari api terdiam, tapi di siang hari api itu menggiring sampai manusia tepat berdiri semua di padang yang disebut dengan Syam.
Syam, negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk. Karena sebelum ini terjadi, Allah akan kirimkan angin yang sangat dingin yang akan menerpa setiap orang-orang yang walaupun di dalam hatinya memiliki sebiji zarah keimanan, meninggal. Sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala pertama Israfil. Yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil itu adalah orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minum untuk untanya. Tiba-tiba jatuh, mati. Disusul dengan orang yang di pasar, di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah. Bayangkan, satu malaikat kekuatannya melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, seluruh jin dihidupkan kembali, kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur, mati semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.